Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perilaku dan partisipasi politik. Yang mana presentasi ini akan menegaskan tentang konteks, bentuk, dan definisi perilaku politik. Perilaku politik memiliki tiga dimensi utama. Pertama, dimensi kognitif, yaitu pengetahuan individu tentang isu dan sistem politik. Kedua, dimensi afektif, yaitu sikap, kepercayaan, dan keperasaan terhadap lembaga atau aktor politik. Ketiga, dimensi konatif, yaitu tindakan nyata seperti memilih, berdiskusi politik, atau terlibat dalam organisasi. Perilaku politik terbentuk melalui proses sosialisasi politik yang berasal dari keluarga, sekolah, media, dan juga lingkungan sosial. Sedangkan definisi partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk partisipasi ini dapat berupa memberikan suara dalam pemilu, bergabung dengan partai politik, mengikuti diskusi publik, hingga melakukan kampanye melalui media sosial. Partisipasi politik menjadi indikator penting sehat atau tidaknya demokrasi. Semakin aktif dan kritis masyarakat, maka kebijakan publik akan semakin mencerminkan kepentingan masyarakat. Bentuk dan tingkat partisipasi politik. Partisipasi politik dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu konvensional dan non-konvensional. Partisipasi konvensional meliputi pemilu dan kampanye resmi, sedangkan non-konvensional mencakup demonstrasi, petisi, dan aksi media sosial. Tingkat partisipasi politik juga berjenjang, mulai dari warga yang apatis, penonton politik, partisipan aktif, hingga aktivis politik. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat penonton politik, sehingga perlu pengetahuan literasi politik. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perilaku dan partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendidikan, ideologi, pengalaman pribadi, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Sedangkan faktor eksternal meliputi budaya politik, kondisi ekonomi, media massa, dan lingkungan sosial. Dalam konteks Indonesia, praktik politik uang, ikatan suku dan agama, serta hubungan patron klien masih berpengaruh kuat terhadap pilihan politik masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah sebagai perilaku dan partisipasi politik merupakan fondasi utama dalam demokrasi. Untuk memperkuat demokrasi Indonesia, masyarakat perlu dibentuk menjadi warga negara yang sadar politik, kritis, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah maupun politik uang. Pendidikan politik yang berkelanjutan dan transparansi pemerintah menjadi kunci peningkatan kualitas demokrasi.